Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iren Nurliana. Saya dari Akuntansi Syariah 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad salam. Berikutnya adalah akad salam. Akad salam merupakan salah satu jenis akad jual beli di mana pembeli membayar terlebih dahulu atas suatu barang yang spesifikasi dan kuantitasnya jelas, sedangkan barangnya baru akan diserahkan pada saat tertentu di kemudian hari. Dengan demikian, akad salam dapat membantu produsen dalam menyediakan modal sehingga ia dapat menyerahkan produk sesuai dengan yang telah dipesan sebelumnya. Sebaliknya, pembeli mendapatkan jaminan memperoleh barang tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakatinya di awal. Akad salam biasanya digunakan untuk pemesanan barang pertanian. Sekilas, transaksi dalam salam mirip dengan transaksi ijon. Contohnya, transaksi ijon misalnya membeli padi di sawah yang belum siap panen. Seperti sudah dijelaskan, ada gohor, ketidakpastian baik dalam jumlah maupun kualitas pada transaksi ijon, sehingga syarat saling rela dapat tidak terpenuhi atau dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, transaksi ini dilarang oleh syariah. Walaupun barang baru diserahkan di kemudian hari, harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, dan kuantitas waktu penyerahannya sudah ditentukan dan disepakati ketika akad terjadi. Namun demikian, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara bank untuk menyimpan hasil pertanian, mengingat ia akan menerima dalam bentuk produk dari petani dan bukan dalam bentuk uang. Dan selanjutnya ada dasar syariah. Sumber hukum akad salam yang pertama ada Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua ada hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu. Quran Surah Al-Baqarah 5-1. Yang kedua ada Al-Hadis. Barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan tawaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang ditentukan. HL Bukhari Muslim. Yang kedua ada 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan jual beli secara tangguh, muqorodah atau mudorobah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. HR Ibnu Majah. Berikutnya ada jenis-jenis akad salam. Yang pertama, salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada keterikatan transaksi dilakukan, pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Yang kedua ada salam paralel, artinya melaksanakan 2 transaksi salam, yaitu antara pemesan dan penjual serta antara penjual dengan pemasok atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi ketika memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Salam paralel dibolehkan asalkan akad salam kedua tidak tergantung pada akad pertama, yaitu akad antara penjual dan pemasok tidak tergantung pada akad antara pembeli dan penjual. Jika saling tergantung atau menjadi syarat tidak dibolehkan. Rukun dan ketentuan akad salam. Rukun salam ada 3, yaitu yang pertama pelaku yang terdiri dari penjual dan pembeli.
Yang kedua, objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal salam. Yang ketiga, ijab qabul atau serah terima. Ketentuan syariah terdiri dari yang pertama ada pelaku adalah cakap hukum dan balik. Yang kedua, objek akad. Ketentuan syariah yang terkait dengan modal saham yaitu yang pertama, modal salam harus diketahui dari jenis dan jumlahnya. Yang kedua, modal salam berbentuk uang tunai. Para ulama berbeda pendapat. Masalah boleh pembayaran dalam bentuk aset perdagangan, beberapa ulama menganggapnya boleh. Yang ketiga, modal. Modal yang diserahkan ketika akan berlangsung tidak boleh utang atau merupakan pelunasan piutang. Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme salam. Ketentuan syariah barang salam yaitu yang pertama ada barang tersebut harus dapat dibedakan atau diidentifikasi, mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas seperti kualitas, jenis, ukuran, dan lain sebagainya, sehingga tidak ada gohor. Yang kedua adalah barang tersebut harus dapat dikuantifikasi atau ditimbang. Yang ketiga, waktu penyerahan barang harus jelas, tidak harus tanggal tertentu, boleh juga dalam kurun waktu tertentu. Misalnya dalam waktu 6 bulan atau musim panen disesuaikan dengan kemungkinan tersedianya barang yang dipesan. Yang ketiga ada ijab qabul. Ijab qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Yang terakhir itu ada berakhirnya akad salam. Yang pertama, barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. Yang kedua, barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Yang ketiga, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad. Apabila kondisi yang di atas terjadi dan pembeli memilih untuk membatalkan akad, maka pembeli berhak atas pengembalian modal salam yang sudah diserahkannya. Pembatalan dimungkinkan untuk keseluruhan barang pesanan yang mengakibatkan pengembalian semua modal salam yang telah dibayarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.